Hino RK8 merupakan salah satu produk kasis laris di Indonesia. Hino RK8 sendiri diproduksi oleh PT Hino Motor Manufaktur Indonesia yang berada di Karawang, Jawa Barat. Nah, Hino RK8 ini sudah terkenal di kalangan siapa saja, mulai dari mania hingga perusahaan bis yang mulai bisnisnya dari bis pariwisata, bis akap, hingga bis antar jemput karyawan. Bis ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, hingga Sumatera. Nah, faktor apa yang mempengaruhi Hino RK8 ini bisa laris di pasaran? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya sehingga Hino RK8 ini bisa laris di pasaran? Yuk, mari kita simak ya jawaban tersebut ya. Spesifikasi Hino RK8. RK8 sendiri mempunyai spesifikasi yang bagus untuk kegiatan perekonomian di Indonesia, khususnya pengangkutan manusia atau barang yang ada di dalam bagasi bis maupun di dalam kabin bis. Hino RK8 sendiri mempunyai tenaga sebesar 260 horsepower. Tenaga itu sangatlah besar. Hino RK8 ini awal mulanya bisa dibuat bodi tinggi, yaitu bodi SHD, yaitu super high deck. Nah, super high deck ini sendiri memiliki bagasi yang luas sehingga bisa memasukkan kendaraan bermotor. Hino RK sendiri dikatakan kasis yang paling murah karena ya cocok untuk memulai usaha di bidang pengangkutan manusia atau pengangkutan penumpang, yaitu bis pariwisata. Rata-ratanya seperti itu. Nah, RK8 sendiri memiliki spesifikasi yaitu menggunakan lifting atau air suspensi juga. Yang kedua adalah kasis dengan spare part ekonomis. Nah, maksudnya spare part ekonomis itu apa? Spare part ekonomis itu adalah Hino RK8 ini menggunakan kasis dengan tipe mesin masih mekanikal, alias kalau misalkan terjadi kerusakan atau apa-apa masih bisa ditangani oleh mekanik sendiri. Nah, Hino RK8 ini mempunyai spare part yang menurut aku lumayan banyak atau luar biasa banyak, sehingga banyak operator PO bis tersebut lebih memilih Hino RK8 karena soal spare part. Jadinya spare part tersebut masih murah lah harganya dan masih bisa diperbaiki oleh tangan-tangan mekanik bengkel itu sendiri, sehingga bisa dioprek, kecepatannya juga bisa ditambah atau torsinya juga bisa ditambah karena semua itu mekanikal. Stop and go. Stop and go sendiri memiliki arti seperti stop itu berhenti dan go itu jalan. Nah, mesin Hino RK8 sendiri masih mekanikal, alias masih bisa diotak-atik oleh mekanik sendiri. Hino RK8 sendiri belum tersentuh sama teknologi canggih seperti Mercy 1526, 1626 hingga Scania K360. Hino RK8 sendiri belum tersentuh juga sama EC, yaitu Electronic Command Drive, yang dimana kalau terjadi kerusakan atau terjadi servis maintenance berat ringan itu pasti menggunakan yang namanya sistem komputerisasi, yaitu pencolokan data-data mesin tersebut ke dalam komputer, sehingga apa yang terjadi di dalam mesin tersebut bisa terlihat di dalam komputer tersebut. Nah, kalau yang sistem mekanikal tersebut yang seperti tadi aku bilang masih bisa diotak-atik kerusakan atau maintenance berat dan ringan tersebut, sehingga pengemudi pun bisa mengatur gas maupun rem secara berkala. Harga jual yang tidak jatuh. Hino RK8 sendiri memiliki target pasar yang banyak, atau yang dalam istilahnya target pasar bis bekas itu masih stabil harganya.
Hino RK8 sendiri dipatok dengan harga sekitar 300 sampai 400 juta. Itu aja termasuk kasis. Seandainya kalau misalkan dijadikan satu bis itu sudah sekitaran 1 miliar. Nah, harga stabilnya untuk bis bekas Hino RK8 sendiri dari tahun 2017 sampai 18 yaitu sekitaran 600 juta. Itu tergantung dengan kondisi mesin yang dirawat oleh pihak perusahaan otobus tersebut. Di balik kekurangan dan kelebihan, maksudku di balik kelebihan di situ ada kekurangan. Nah, kekurangan Hino RK8 ini sering kali ditemuin di jalanan di Indonesia. Apa saja kekurangan yang dialami oleh Hino RK8 sendiri? Karena jalanan di Indonesia itu kan termasuk jalanan yang menurut aku tuh sangat ekstrim. Jangankan jalan raya, jangan jalan tol aja kadang sebagai tempat pacu kecepatan tinggi lah. Bahkan jalan tol tersebut ada yang naik, ada yang turun, khususnya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Nah, seperti apa saja kelemahan yang dialami Hino RK8 sendiri? Mari kita simak ya sampai akhir. Kelemahan yang pertama adalah sistem pengereman yang kurang bagus. Sistem pengereman Hino dari truk hingga bis kah yang dulu itu masih sangatlah kurang hingga dikatakan Senin Kamis, yaitu sistem pengereman yang masih bersifat dikocok-kocok lah, maksudnya apa ya, tidak ditekan sekali dua kali melainkan berkali-kali. Nah, misalkan kalau jalanan berliku di Indonesia kan sangat ekstrim. Nah, itu sopir bis harus menyesuaikan feel yang terdapat pada bis tersebut. Bahkan sekalipun ada yang sering kejadian remblong hingga masuk ke jurang akibat ekstrema jalan dan tidak disertai dengan sistem pengereman yang sangat kurang bagus. Faktor yang kedua adalah minimnya kapasitas oli. Trans Jawa merupakan salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia sekalipun di dunia. Tetapi para sopir bis sendiri atau para pengemudi bis tersebut masih lalai dalam mengatur kecepatan bis hingga akhirnya bis itu rawan jebol dan kehabisan oli di tengah jalan. Kapasitas oli pada Hino RK8 sendiri sekitar 13-18 liter. Itu sangat kecil untuk ukuran bis besar. Bis besar pada umumnya yaitu sekitar 20-30 liter. Nah, kemungkinan itu yang sesuai dengan aku bilang nomor 2 itu yaitu kasis dengan nilai ekonomis. Jadinya 30 liter tuh hampir setara dengan 1-5 juta lah per gentong, sedangkan kalau setengah gentong tuh bisa jadi 500 sampai 1 juta. Itu merupakan nilai ekonomis tapi tidak diabaikan oleh pengemudi bis di Indonesia.